orang tua pada zaman sekarang itu banyak yang nggak mengenal karakter atau lebih dalam anaknya itu. Gak semua orang tua bisa mengenal baik anaknya. Ketika saya menitipkan hati saya kepada Allah, saya harus yakin juga Allah akan menitipkan hati saya kepada orang yang menitipkan hatinya kepada Allah. Halo semuanya. Saya akan menanyakan 5 pernyataan dan bagi kalian yang setuju dengan pernyataan tersebut, angkat tangan. Siap? Untuk pernyataan pertama, sebelum menikah harus mengenal satu sama lain. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Karena proses menikah adalah suatu hal yang paling sakral ya. Jadi ketika kita nggak mengenal satu sama lain, proses selama kita menjalani nikah juga nggak nyaman ya. Apalagi banyak kita lihat contoh-contoh di media sosial lah atau di lingkungan sekitar juga berawal dari ketidakcocokan yang pernah saya lihat gitu. Sepengalaman pribadi saya ngelihat arti dari pernikahan itu sendiri dari orang. Jadi ketika ingin sampai ke tahap nikah, kita udah mengucapkan ijab kabul, alangkah baiknya gitu kita melewati proses perkenalan yang jauh lebih dalam. Ketika kita bisa sampai ke jenjang pernikahan, nggak ujung-ujungnya ke perceraian gitu. Kalau menurut gue, sebelum kita menikah, alangkah baiknya kita mengenal. Karena di saat kita mengenal, itu kita meyakinkan diri ke pasangan kita. Contohnya kayak gini, misalkan kan dari Islam ada ta'aruf, mungkin yang bandanya itu pacaran. Sebenarnya ta'aruf sama pacaran kalau versi gue itu sama-sama perkenalan. Cuman bedanya itu ya pacaran kata orang sih dosa, ta'aruf nggak dosa atau sesuai dengan ajaran Islam kayak gitu. Ya perkenalan menikah itu ya intinya harus kenal dulu, intinya kayak gitu sih. Jadi penting. Baiklah ya, kalau menurut saya kenapa pentingnya dalam ta'aruf ataupun pacaran yang seperti masnya tadi bilang sama-sama mengenal ya, lebih tepatnya. Ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, kalau menurut saya lebih daripada cukup untuk mengenal Sang yang diciptanya, seperti itu ya. Kalau untuk jenjang pernikahan, kenapa kita butuh saling mengenal? Pertama itu adalah tentang karakter ya. Karakter seorang calon pasangan lebih tepatnya. Kenapa karakter seorang calon pasangan itu butuh kita pahami? Saat emang benar-benar kita punya adik atau kakak aja, kita memang benar-benar beda karakter itu ya bakal pecah gitu loh. Nah, di sini sebenarnya yang kalau seandainya kita agak nyinggung sedikit tentang ta'aruf ya, yang harus emang benar-benar patut menjelaskan tentang seorang calon pasangan kita itu adalah orang tuanya. Bukan kita mengenal si anaknya. Nah, ini yang kadang terbanyak salah dalam mengenal ya. Lebih tepatnya ya. Sebenarnya apa yang mau kita cari dalam mengenal itu tersebut. Padahal makanya saya bilang tadi, yang mengetahui jelas tentang calon pasangan kita itu adalah orang tua. Makanya saya pribadi sangat percaya banget dan sangat emang benar-benar menaruh harapan lebih kepada ibu saya terutamanya ya. Ketika pada masa ta'aruf berjalan, ini calon istri saya, tolong Bu kenal yang emang benar-benar pantas dan tahu emang benar cocok untuk diri saya itu adalah ibu saya sendiri. Kalau menurut saya sepakat untuk mengenal, namun tidak sepakat dengan caranya kita chatan gitu kan istilahnya. Tidak sepakat dengan caranya kita bertemu lawan jenis gitu kan istilahnya untuk ngobrol-ngobrol kayak kamu udah sejauh mana, kamu kerja di mana, apa profesi kamu ini, tidak kayak gitu kan istilahnya. Maka jalan satu-satunya mengenal ke orang tuanya terlebih dahulu. Kalau gue setuju juga, karena kan proses menikah itu perjalanan panjang ya, ibadah panjang kan, dan nggak main-main. Makanya
Kalau menurut gua, perkenalan adalah tahap awal biar kita tahu nih si calon kita ini cocok atau enggak. Kita bisa ulik dari karakternya, apakah karakternya itu bisa kita butuhin, atau kita bisa ulik juga nih dia ada apa ya, dari sisi keluarganya, apakah emang keluarganya keluarga yang baik-baik aja atau emang yang ya nggak cocok juga sama keluarga kita. Karena kan menikah juga menyatukan dua keluarga, ya nggak cuma kita aja sama istri kita, tapi keluarga juga bisa bersanding. Terus juga kita bisa ulik apa hal-hal yang mungkin kita nggak suka dari dia selain karakter, mungkin dari penghasilan dia, berbagai macam sisi lah. Apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, kita bisa tanya lebih dalam, dan itu modal pertama kita untuk bisa menikah sih menurut gue. Jadi perlu banget buat saling berkenalan di awal. Gue mau nambahin tadi pendapatku juga. Tadi sempat dibahas tentang kita kalau mau mengenal pasangan kita, ya kan, lebih ke orang tuanya yang mencocokkan gitu ya. Maksudnya orang tuanya ini lebih tahu pasangan kita itu seperti apa. Nah, sedangkan sepengalaman gue, orang tua, ya oke lah zaman sekarang gue bilangnya karena gue lahir di zaman sekarang ya kan, besar di zaman sekarang juga. Orang tua pada zaman sekarang itu banyak yang gak mengenal karakter atau lebih dalam anaknya itu. Mungkin di saat mereka kecil, orang tua lebih paham. Tapi di saat anak berkembang, orang tua gak begitu paham. Yang gue kenal nih di masa-masa gue sekarang, gak terlalu kenal anak. Jadi di saat gue ngasih, misalkan gue udah serius sama pasangan gue, terus orang tua pasangan gue ini memperkenalkan anaknya itu ke gue. Anak saya gini, anak saya gini. Tapi sekomunikasi gue sama anaknya itu nggak begitu cuy, kayak gitu. Jadi kayak ya udah, perkenalan itu ya antara gue sama dia aja. Gue pengen kayak gini, lo terima atau enggak, ya lo mau kayak begini, lo kayak gini karakternya, lo terima atau enggak, kayak gitu sih. Gue setuju sih, emang gue counter juga ke situ. Orang tua, gak semua orang tua bisa kenal baik anaknya, dan emang gak cukup sih ke orang tua doang. Kita mesti tahu nih dari teman-temannya atau dari keluarga yang lainnya atau adik atau sahabatnya. Emang gak cukup, karena emang ya kita jujur-jujuran aja. Ada orang tua yang emang baik ngedidik anaknya, atau emang ada orang tua yang cuek aja gitu sama anaknya, dibiarin keluar. Atau yang ketiga, emang orang tua yang brengsek aja, maksudnya nyiksa anaknya segala macem, dan anaknya akhirnya narkoba segala macem. Ya buat gua sih disesuaikan ya sama orang tua, gitu sih. Gue setuju sih. Kalau saya sih kurang setuju ya, malah sangat tidak setuju. Ketika saya memilih calon pasangan, malah faktor ini yang menjadi faktor utama. Orang tua yang baik adalah orang tua yang mengenal karakter anaknya. Saya hidup di zaman sekarang juga seperti itu kan istilahnya. Kenapa? Bahwa jelas nih Rasulullah emang benar-benar mencari bibit bobot bebet yang seperti emang orang-orang bisa sampaikan. Ada juga tipe orang tua, wah kamu harus nikah sama 30 juz gitu kan istilahnya. Sedangkan anak aku siapa ya gitu kan istilahnya kayak gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita tanamkan kepada diri kita itu, pertama itu niat. Niat inilah untuk menjadi visi misi ke depannya untuk menikah. Setelah itu tidak mungkin langsung melangkah untuk mengenal siapa sih sebenarnya. Kan sekarang banyak nih pasti statement, kan yang ngejalanin esok-esok aku sama dia berdua dan lain-lain. Kan di sini konteksnya mengenal suatu karakter ya. Nah, kalau saya pribadi seperti itu, ini menjadi poin pertama gitu loh. Saat saya mengenal keluarganya, bahwa orang tuanya saya tidak mengenal anaknya, bagaimana saya ke depan bisa dikenal sebagai menantu, seperti itu. Kalau misalkan tadi lo bilang kalau kita yang menyesuaikan, kita yang menjalani, kita percaya aja kan. Tapi kalau misalkan ketidakcocokan tanpa ada hasrat untuk kita mengenal satu sama lain dan memaksakan ke depannya, gue rasa itu akan kita nggak punya pakem sendiri gitu terhadap perasaan kita, jadinya nggak ikhlas gitu menjalaninya, karena ya kita atas dasar memang ajaran Islam aja gitu. Mungkin sedikit ngelurusin ya, maksud saya itu bukan pasrah dengan keadaan ataupun emang benar-benar
saat kita sudah tahu tidak cocok karakternya dari orang tua, ya tidak dilanjutkan. Nah ini ya kelebihannya ya teman-teman ya. Kelebihannya ketika memang kita mengenal karakter seorang calon pasangan kita dari orang tuanya, kita nggak akan mudah baper. Aduh nggak bisa tidur, dia cantik banget coy gitu kan istilahnya. Aduh bodinya udah bagus banget gitu kan istilahnya. Wah dia profesinya udah keren banget gitu kan istilahnya. Wah gua kalah nih pasti sama ini. Karena apa? Karena kita mengenalnya itu bukan langsung dari dia. Meminimalisir kebaperan tadi. Sebenarnya Islam itu memang benar-benar sudah sangat mengajarkan serapih mungkin gitu loh. Makanya saya bilang tadi di awal, niat. Karena apa? Niat ini menentukan visi misi untuk jangka panjang. Yang kedua, mengenal anaknya dari orang tuanya. Jika memang tidak cocok, udah tinggalkan. Saya tidak mengenal anaknya, saya tidak pernah chat-chatan sama anaknya, saya tidak menaruh hati dia ke anaknya. Makanya satu kunci kata yang emang benar-benar saya lakukan pada saat emang benar-benar untuk ta'aruf. Ketika saya menitipkan hati saya kepada Allah, saya harus yakin juga Allah akan menitipkan hati saya kepada orang yang menitipkan hatinya kepada Allah. Ya pacaran sebelum nikah aja bisa putus, apalagi pacaran setelah nikah bisa cerai. Sangat tidak rasional ketika emang benar-benar langgeng itu adalah lamanya berkenalan.